Shalom, shalom, shalom. Dahsyat luar biasa di fellowship ya. Satu iman, satu tujuan, jangan ribut. Hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Jaya Inspirasi, yang tentu doa dan harapan kami akan memberkati saudara sekalian. Dan tatkala firman Tuhan disampaikan, Anda boleh bertanya, sharing ya untuk saling menguatkan. Tetapi kalau komen-komen yang tidak membangun, ya sudah anggap aja itu lucu-lucuan di live chat dan anggap saja itu sebagai pandangan yang berbeda ya. Dan pokok doa juga boleh disampaikan, baik Anda yang punya japri pribadi atau di live chat, silahkan, kami akan doakan. Dan nanti juga akan ada diskusi interaktif. Dan ingat saudara, ini adalah Fellowship ASKRI, Asosiasi Kristober Indonesia, bukan tempat debat. Jadi Anda terutama yang tidak percaya Yesus, pertanyaan saya kalau mau masuk ya Anda itu mengaku Yesus Tuhan atau tidak. Kalau enggak ya saudara kalau tetap masuk ya mari diskusi untuk membangun. Silakan Pak. Oke, baik. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Monitor. Halo Pak Heri. Ya, kita juga pada kita silakan. Ya, kita doa ya. Bapak yang baik, terima kasih buat kasih setiamu dalam kehidupan kami pada pagi hari ini. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, berbicara bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, saudara-saudari, pada pagi hari ini kita berbicara suatu tema yang sangat menarik menurut saya, yaitu pergunakan waktu dengan bijaksana. Nah, saudara-saudari, waktu yang ada adalah waktu yang tidak bisa ditahan oleh siapapun juga. Waktu itu begitu cepat berlalu dan tidak ada orang yang bisa berkuasa untuk menahan waktu yang berjalan ini. Dan kita belajar dalam satu kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 90 ayatnya yang ke-12. Saya akan share bagi kita melalui komentar ya, karena saya menggunakan HP ini, jadi saya share dulu supaya kita mengerti apa yang akan saya bicarakan pada pagi hari ini. Baik, di sini dikatakan di dalam Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Wah, luar biasa. Bagaimana kita bisa mempergunakan waktu dengan efektif di dalam umur yang sangat singkat yang Tuhan berikan ini, itu sangat menentukan apa yang akan nanti kita kerjakan di masa yang akan datang, ya. Kalau kita dapat menggunakan waktu dengan baik hari ini, maka dampaknya kepada kehidupan yang akan datang. Nah, karena itu, saudara-saudari, saya mengajak kita untuk mempelajari betapa pentingnya waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini, ya. Waktu itu sangat berharga, setiap detik ke menit, menit ke jam, jam ke hari, hari ke minggu, minggu ke bulan, bulan ke tahun, dan seterusnya. Waktu berjalan begitu cepat. Sementara umur manusia sangat terbatas, 70 sampai 80 tahun. Jika Tuhan izinkan kita sampai kepada umur itu, karena syarat untuk dipanggil Tuhan itu tidak harus 70 sampai 80 tahun. Ya, bisa saja begitu lahir Tuhan sudah panggil. Nah, karena itu kalau kita punya waktu terbatas dalam usia 70 sampai 80 tahun, ya kita harus menggunakan waktu seefisien mungkin, ya, seefektif mungkin supaya kita mempunyai kehidupan yang
bisa berguna dan bisa berdampak besar untuk kemuliaan Tuhan di masa-masa yang akan datang. Kalau kita mengalir saja dalam kehidupan ini tanpa mempersiapkan diri, tanpa mengembangkan segala potensi dan kemampuan dalam kehidupan ini, maka kita akan menemukan nanti hidup kita di usia tertentu, wah, apa yang sudah saya lakukan? Ternyata kita tidak atau belum melakukan apapun dalam kehidupan ini. Jadi kita sudah buang-buang waktu. Dan memang, saudara-saudari, penyesalan itu datangnya selalu apa? Selalu terlambat. Nah, itu masalahnya, saudara-saudari ya. Nah, karena itu saya mengajak kita untuk merenungkan dua hal. Yang pertama yaitu apa yang sudah kita lakukan di masa hidup kita. Ya, kalau saat ini saudara berumur 30, ada yang 40, ada yang 50, bahkan mungkin ada di atas itu. Nah, di umur kita yang saat ini, apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita lakukan bagi Tuhan? Itu menjadi pertanyaan kita ya, karena waktu ini berjalan begitu cepat ya. Di dalam Mazmur 90 ayat 12 itu, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Kalau kita tidak merenungkan ini, saudara-saudari, maka waktu itu akan berlalu begitu saja. Kita nggak akan bisa berkaca dengan kehidupan kita saat ini kalau kita tidak merenungkan, menghitung hari-hari yang sudah kita lalui ini, apa saja yang sudah kita perbuat, apa saja yang sudah kita lakukan. Nah, karena itu saya mengajak kita untuk merenungkan ini. Apa yang sudah kita lakukan untuk Tuhan? Ya, kita renungkan itu. Lalu yang kedua, buah apa yang sudah kita hasilkan bagi kemuliaan Tuhan? Apa yang sudah kita lakukan? Buah apa yang sudah kita hasilkan bagi kemuliaan nama Tuhan? Jadi sehingga kita bisa merenungkan diri kita sejauh mana hidup ini sudah efektif, sudah berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita maupun juga bagi kemuliaan Tuhan tentunya. Nah, saudara-saudari, karena itu marilah kita memperoleh hati yang bijaksana ya, dengan apa? Dengan menghitung hari-hari kita atau merenungkan hari-hari kita, hari-hari yang sudah kita lalui, kita perhitungkan, kita pertanyakan, apa sih yang sudah kita perbuat? Apakah kita sudah menggunakan waktu ini sedemikian rupa sehingga di hari-hari yang akan datang kita akan mempunyai suatu kehidupan yang berdampak baik bagi lingkungan, bagi sesama, dan terlebih bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Harus ada pencapaian-pencapaian rohani semasa 70 tahun hidup kita di dunia ini. Dan itu yang mestinya di setiap detik, di setiap menit, di setiap jam, di setiap hari, di setiap minggu, di setiap bulan, dan di setiap tahun kita perjuangkan. Waktu yang ada harus dipergunakan secara efektif. Ya, saya yakin dan percaya saudara setuju dengan apa yang saya sampaikan ini, bahwa kita harus menggunakan waktu secara efektif. Kenapa? Karena waktu ini dia begitu cepat berlalu. Ya, saya masih ingat kemarin saya khotbah di hari Minggu, sekarang sudah hari Selasa, sudah cepat banget, dan ntar lagi saya lagi mempersiapkan khotbah saya untuk hari Minggu lagi, untuk jemaat yang saya layani. Jadi begitu cepat, minggu ketemu minggu lagi. Sangat cepat hari-hari ini, saudara-saudari. Jadi kalau kita tidak mengisi waktu-waktu yang ada ini, maka kita akan mengalami suatu penyesalan dalam kehidupan ini. Tahu-taunya kita sudah menjadi tua, dan celakanya saudara, di usia kita sudah tua, kita tidak mampu lagi untuk bisa melakukan banyak hal. Ya, saya tidak meremehkan orang yang sudah tua, tapi kenyataan fisik sudah tidak lagi memungkinkan untuk kita bisa bekerja banyak, untuk melakukan banyak hal. Tapi di usia muda, kalau saudara masih muda sama seperti saya, yuk mari kita menggunakan waktu yang ada, mengembangkan segala potensi, kemampuan, keahlian, dan wawasan pengetahuan kita, supaya hidup kita berguna dan bermanfaat, berdampak luas, terlebih bagi kerajaan Allah ya. Jadi ini yang perlu kita kembangkan terus dalam pemikiran kita, bahwa kita ini ada masanya, saudara-saudari ya. Ada masanya, manusia ini ada masanya. Masanya gimana maksudnya? Ya, usianya saudara ya. Usianya kalau dikala nanti usia sudah tua, pikirannya cerdas mungkin, pikirannya tajam, tapi
fisiknya apa daya, sudah menjadi tua, sudah menjadi lelah, dan tidak seefektif orang muda kalau melakukan pelayanannya bagi kemuliaan nama Tuhan dengan fisik yang kuat. Nah, karena itu mari kita menggunakan waktu yang Tuhan beri, ya. Bukan tidak bisa di usia sudah tua melayani Tuhan, bisa, sangat bisa. Ada banyak orang yang sudah berumur masih bisa melayani Tuhan. Tapi fakta bahwa fisik kita ini mengalami suatu penurunan tidak bisa disangkal, saudara-saudari. Nah, karena itu selama masih kuat, mari kita gunakan waktu yang ada. Hidup ini adalah kesempatan, ya, kesempatan untuk melayani Tuhan. Kan itu ada lagunya, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini. Ya, jadi saudara-saudari, itu adalah lagu yang mengingatkan kita bahwa kalau kita masih ada waktu, mari kita menggunakan waktu yang ada untuk mempermuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan, karena waktu-waktu yang ada sangat cepat adanya, ya. Makanya di sini saya kasih temanya pergunakan waktu dengan bijaksana, ya. Kita perlu mempergunakan waktu kita dengan bijaksana. Nah, saudara-saudari, mengapa penting untuk mempergunakan waktu secara bijaksana? Ya, apa yang harus kita lakukan selama waktu masih ada? Nah, itu yang harus kita kerjakan, ya. Mengapa penting? Ya, karena memang waktu ini akan terus berlalu dan kita mempunyai suatu umur yang singkat yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan selama masih ada waktu? Nah, saudara-saudari, ada 3 bagian yang harus kita lakukan. 3 bagian. Saudara, kalau mau catat boleh, ya kalau mau ingat-ingat saja boleh juga, ini gampang kok. Ya, apa yang harus kita lakukan selama waktu masih ada? Nah, ada 3 bagian. Yang pertama, membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Yang kedua, mengembangkan diri. Ya, yang ketiga, melayani Tuhan. 3 bagian. Saya ulangi, membangun relasi yang akrab dengan Tuhan, itu bagian yang pertama. Lalu yang kedua, mengembangkan diri. Lalu yang ketiga, melayani Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan selama waktu masih ada. Nah, sekarang kita uraikan satu persatu apa yang menjadi poin ini, saudara-saudari. Kita mulai dari poin yang pertama, membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Ya, mengapa? Ya, atau apa yang harus kita lakukan selama waktu masih ada, yaitu membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Ya, sebentar saudara, sepertinya rasanya saya kalau sendiri agak kurang afdol begitu ya, saya akan naikkan dulu teman-teman yang lain supaya saya tidak sendiri. Ya, supaya lebih enak dilihat saudara ya. Kalau rame itu lebih baik, jadi saya naikkan dulu. Baik, poin yang pertama kita kembali lagi ke laptop ya. Apa yang harus kita lakukan selama waktu masih ada? Yang pertama yaitu membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Di dalam Amsal 9, ya di dalam Amsal 9 ayat 10 dia bilang begini, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Wah, luar biasa saudara. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Artinya gini, kalau kita mempunyai kehidupan yang takut akan Tuhan, kalau kita dekat dengan Tuhan, kalau kita mempunyai relasi yang akrab dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita hikmat di dalam apa? Di dalam menjalani kehidupan ini, sehingga kita tidak menyia-nyiakan waktu, kita tidak buang-buang waktu. Kalau orang membuang-buang waktu atau menyia-nyiakan waktu, suatu kali orang itu akan menyesal dalam kehidupannya. Suatu kali dia akan bilang, waduh, harusnya saya kerjakan itu semasa saya masih muda. Tapi rupanya setelah menjadi tua, pikiran tajam, tetapi fisik tidak memungkinkan. Banyak hal yang bisa dipikirkan, tetapi fisik tidak bisa melakukan banyak hal. Nah, itu masalahnya, saudara. Ya, jangan sampai kita terjebak dengan berpikir bahwa oh nanti aja saya lakukan kalau saya sudah tua. Nggak bisa, saudara. Selagi masih ada waktu, mari kita mempergunakan waktu ini semaksimal mungkin. Karena itu saudara-saudari, selama masih ada waktu, mari kita membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Kenapa demikian? Karena ketika kita membangun relasi yang akrab dengan Tuhan, Tuhan memberikan kita hikmatnya.
Ya, ada satu jaminan di situ dalam Amsal 9 ayat 10 itu. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Juga dicatat dalam Amsal 14 ayat 27 dia bilang begini, takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Jadi kalau orang dekat dengan Tuhan, takut akan Tuhan, itu adalah sudah menjadi sumber kehidupan. Kenapa demikian? Karena kalau kita melekatkan diri kita kepada Tuhan, yang merupakan sumber dari kehidupan kita, yang merupakan kehidupan kita, maka hidup kita pasti akan berjalan dengan baik, akan menghasilkan sesuatu yang baik karena kita melekat pada sumbernya. Itu sangat penting, saudara-saudari. Orang yang punya relasi yang akrab dengan Tuhan, pasti hidupnya akan menghasilkan buah. Ya, harusnya begini, orang yang bertuhan itu akan terlihat dari perbuatannya, dari tindakannya, dari sikapnya, dari pergaulannya, dari tutur katanya, dan dari berbagai perbuatannya. Memang ada orang yang bertuhan tapi terlihat dari tindakannya mengancam, membenci, membunuh karakter orang. Nah, itu sebenarnya bukan orang yang bertuhan, karena orang yang bertuhan, orang yang dekat dengan Tuhan pasti memancarkan karakter Tuhan di dalam kehidupannya. Nah, itulah yang harus kita lakukan selama masih ada waktu. Mari membangun relasi yang akrab dengan Dia. Gunakan waktu untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena kalau kita dekat dengan Tuhan, kita memancarkan kasih Tuhan kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Kita memancarkan karakter Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sama seperti orang yang bertuhan, Tuhan, Tuhan begitu, saudara. Tetapi rupanya dalam perbuatan mereka tidak mencerminkan ketuhanan yang mereka sembah, yang mereka agungkan. Ada banyak juga orang Kristen yang seperti itu. Salib di leher, kalung salibnya begitu besar-besar, tapi karakternya tidak mencerminkan salib yang dia bawa. Di rumahnya ada gambar-gambar Tuhan Yesus, yang sebenarnya itu bukan gambar Tuhan Yesus, itu adalah gambar pemeran, aktor pemeran yang memerankan kisah dari Tuhan Yesus, ya. Ada gambar, bukan nggak boleh ya, boleh-boleh saja, tapi jangan diagungkan, jangan disembah, ya. Gambar-gambar Tuhan Yesus itu bukan Tuhan Yesus, itu pemeran, itu aktor yang memerankan, ya. Nah, kita harusnya tidak dikenal dari situ, saudara, tapi kita dikenal dari sebuah relasi kita dengan Tuhan. Dari relasi itu timbul karakter yang baik, ya. Bukan dilihat dari seberapa besar kalung salib yang kita kenakan di liontin apa namanya itu, kalung salib yang kita kenakan di leher kita, atau simbol-simbol, atau dengan tato kita. Oh, harusnya kita dikenal bukan dari situ, saudara, tapi dari karakter kita. Nah, karakter Tuhan Yesus akan muncul bila mana kita mempunyai suatu relasi yang akrab dengan Tuhan. Nah, saudara, bagi orang yang sudah menikah, ini tahu ini maksud saya. Kenapa demikian? Karena suami istri kalau sudah menikah lama begitu ya, maka pasangan itu akan mirip-mirip dari karakternya, cara bicaranya, ya, pandangannya itu mirip-mirip. Kenapa? Karena suami istri mempunyai relasi atau keakraban dengan pasangan hidupnya. Nah, saudara, demikian juga harusnya kita dengan Tuhan, ya. Ya, kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita dapat mencerminkan karakter Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan selama waktu masih ada? Kalau yang pertama, membangun relasi yang akrab dengan Tuhan. Yang kedua, mengembangkan diri. Nah, apa yang kita kembangkan dalam kehidupan ini? Yaitu potensi, kemampuan, dan wawasan. 3 bagian. Apa yang kita kembangkan dalam diri kita, ya selain daripada yang pertama tadi, yang membangun relasi yang akrab dengan Tuhan, itu berbicara tentang rohani kita. Nah, sekarang selama masih ada waktu, mari kita membangun atau mengembangkan diri kita, yaitu potensi di dalam diri kita. Potensi, ya. Kalau Tuhan mau memakai kita, sementara kita nggak punya potensi, ya kita mau melakukan apa? Karena itu, saudara, kita perlu kembangkan potensi di dalam kehidupan kita. Kita perlu mengembangkan kemampuan di dalam diri kita. Kita perlu mengembangkan wawasan kita, ya. Kita perlu membaca buku-buku, kita perlu mendengar seminar, mengikuti pelajaran-pelajaran. Jadi memang sangat penting untuk mengembangkan potensi di dalam diri kita. Kenapa demikian? Karena kalau kita mempunyai potensi, maka Tuhan pakai kita sesuai dengan potensi kita. Ya,
Tuhan mau pakai kita sesuai dengan potensi kita, saudara-saudari. Nah, Tuhan mau pakai apa kalau kita nggak punya potensi, kemampuan, dan wawasan? Misalnya gini, kita mau doa, Tuhan, pakailah aku ini hidupku, aku mau melayanimu, aku mau melakukan ini dan itu. Kita mau berdoa, ya Tuhan, pakai aku lebih dahsyat lagi. Lalu Tuhan suruh malaikat, oh malaikat, coba kamu pergi ke orang itu, dia mau melayaniku. Lalu malaikat lihat-lihat, tapi Tuhan, aku lihat-lihat dia nggak punya apa-apa, dia nggak bisa lakukan apa-apa. Ya, ya. Malaikat aja bingung, ini mau dipakai kemana ini orang ini ya? Nggak ada potensi, nggak ada kemampuan, nggak ada wawasan. Jadi dia sudah menghabiskan waktunya dengan berlalu begitu saja tanpa mengisi kehidupannya, mengembangkan potensi dan kemampuan serta wawasan dalam dirinya, tapi dia pengen melayani Tuhan. Nah, ini nggak seimbang, saudara-saudari. Karena Tuhan berikan kita pikiran, dia ciptakan otak untuk kita bisa pakai untuk melayani dia. Karena itu kita kembangkan itu. Makanya kalau saudara masih ingat, ada satu kisah di dalam Alkitab ya, di dalam Matius 25 ayat 14 sampai 30 misalnya. Hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi diberikan 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Ingat, masing-masing diberikan menurut kesanggupannya, sesuai kapasitasnya, sesuai kemampuannya. Lalu orang itu berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba-hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta kepada tuannya. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan, Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu saudara-saudari, datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuan. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Kamu karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertakan gigi. Nah, saudara-saudari, jadi kita lihat di sini bahwa kita perlu mengembangkan potensi, kemampuan, dan wawasan dalam kehidupan kita. Sementara kita masih hidup di dunia ini, mari kita mempergunakan waktu yang ada untuk apa? Yaitu untuk mengembangkan diri kita.
ya, mengembangkan potensi, kemampuan, dan wawasan kita. Karena Tuhan memakai kita, tapi kalau kita tidak menggali potensi kita, mengembangkan kemampuan kita, mengembangkan wawasan kita, maka kita sulit untuk dipakai Tuhan, ya. Karena kalau kita mempunyai suatu potensi, maka kesempatan pasti ada. Kesempatan akan ada bila mana kita mempunyai suatu potensi, kemampuan, dan wawasan. Memang, kata orang kesempatan selalu ada. Betul, tapi kesempatan itu menyesuaikan dengan potensi dan kemampuan. Potensi yang kita punya, maka kesempatan yang ada juga sesuai dengan apa yang kita mampu untuk bisa lakukan. Nah, saudara-saudari, karena itu mari gunakan waktu yang ada, karena waktu ini berlalu secepat mungkin dan tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menahan waktu. Lalu yang ketiga, apa yang harus kita lakukan selama waktu masih ada, yaitu melayani Tuhan dan sesama manusia. Ya, saudara-saudari, selama kita masih ada di dunia ini, Tuhan ingin kita untuk melayani Tuhan dan juga melayani sesama manusia kita. Karena Tuhan ingin supaya hidup kita ini berdampak bagi banyak orang, supaya hidup kita ini dapat membawa kasih Tuhan bagi orang-orang yang memerlukan kehidupan kita. Karena dalam Matius 25 ayat 31 sampai 40 dia bilang begini, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka dari seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi dan melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Jadi mereka bertanya, kapan kami melihat engkau seperti itu? Ya, bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya. Jadi saudara, Tuhan menginginkan kita selama waktu masih ada, selama hidup kita Tuhan percayakan masih ada sampai saat ini, mari kita melayaninya dan melayani sesama kita. Bagaimana cara melayani Tuhan? Yaitu dengan kita melayani sesama kita, dengan kita memperhatikan mereka yang hina menurut pandangan orang lain, janda, miskin, anak-anak jalanan, orang-orang yang terlantar, fakir, miskin, ya. Kita harus memberikan hidup kita, ya, menolong mereka, memberkati mereka. Untuk itulah Tuhan memanggil kita. Jadi selama masih ada waktu, mari kita pergunakan waktu ini sedemikian rupa. Waktu itu sangat penting, saudara-saudari. Nah, karena itu kita perlu belajar untuk melihat nilai waktu yang ada. Jangan sampai nanti ketika kita sudah menjadi tua dan kita menyesali waktu yang sudah kita lalui, ternyata sudah habis, saudara. Nah, untuk melihat suatu nilai waktu, saya mau mengajak kita untuk melihat betapa berharganya waktu, saudara, ya. Nah, untuk mengetahui nilai 1 tahun, ya, nilai 1 tahun, waktu 1 tahun, tanyakan pada mahasiswa yang gagal dalam ujiannya. Jadi dia harus menunggu 1 tahun dan itu waktu yang sangat berharga. Harusnya dia bilang, aku tidak menyia-nyiakan waktu ini, tapi rupanya dia gagal. Nah, untuk mengetahui nilai satu waktu, 1 tahun, tanyakan pada mahasiswa yang gagal dalam ujiannya. Untuk mengetahui nilai 1 bulan, tanyakan pada ibu yang melahirkan secara dini.
Wah, untuk mengetahui nilai 1 minggu, tanyakan pada mereka yang diupah secara mingguan. Jadi dia nunggu, waduh kapan nih mau gajian lagi? 1 minggu, saudara. Untuk mengetahui nilai 1 hari, tanyakan pada buruh harian yang punya 6 anak untuk diberi makan. Ya, di rumah sudah menantikan gaji harian. Lalu untuk mengetahui nilai 1 jam, tanyakan pada seorang pemuda yang sedang menunggu kekasihnya. Kok lama banget ya, padahal 1 jam. Ya, untuk mengetahui nilai 1 menit, tanyakan pada mereka yang baru saja ketinggalan pesawat atau ketinggalan kereta. Aduh, padahal 1 menit. Harusnya saya tidak beli Aqua tadi di warung itu. Tapi dengan waktu 1 menit itu dia kehilangan pesawatnya. Jadi untuk mengetahui nilai 1 menit, tanyakan kepada mereka yang ketinggalan pesawat. Nah, untuk mengetahui nilai 1 detik, ini 1 detik saudara, tanyakan pada mereka yang baru saja terhindar dari kecelakaan. Wah, 1 detik saudara, kalau terhindar dari satu kecelakaan itu nilai waktu yang sangat berharga. Jadi karena itu saudara-saudari, mari kita mempergunakan waktu yang ada. Dengan waktu yang ada ini, mari kita mengembangkan diri kita. Yang pertama tadi, membangun relasi yang akrab dengan Tuhan, mengembangkan diri, potensi, kemampuan, dan wawasan. Lalu yang ketiga, melayani Tuhan dan sesama. Jadi selama masih ada waktu, mari kita menggunakan waktu dengan bijaksana. Akhirnya di dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Oke, terima kasih sudah bersama-sama. Sudah 30 menit saya menghabiskan waktu karena waktu yang diberikan kepada setiap pembicara 25 sampai 30 menit dan waktunya untuk kita bisa berdiskusi pada pagi hari ini. Baik, sebelum kita berdiskusi saya berdoa untuk menutup firman Tuhan ini, setelah itu kita akan berdiskusi. Bapak yang baik, terima kasih untuk kesempatan ini. Engkau telah menolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, untuk menggunakan waktu yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan diskusi bersama untuk mengulas apa yang harus kami lakukan dan saling memperlengkapi di dalam topik ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, haleluya, amin. Baik, saya sapa di sini sudah ada Pak MVP Raja Wali. Shalom Pak MVP Raja Wali. Ya, salam selamat pagi Ya. Pak Inspirasi. Ya, salam juga buat Ya, ada Pak Murid Kristus. Shalom Pak Murid Kristus. Ya, shalom Pak Jaya Inspiration. Wah, ada juga Pak John Hidayat. Shalom Pak John Hidayat. Shalom, selamat pagi Pak Jaya, Tuhan memberkati. Selamat pagi. Baik, kita akan berdiskusi ya pada pagi hari ini dan saya mulai dari Pak Murid Kristus. Silakan Pak Murid Kristus. Ya, terima kasih waktunya Pak Jaya Inspirasi. Seperti yang dikatakan di Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, di dalam hidup ini kan ada dua ya, hal yang bisa kita pilih dan hal yang tidak bisa kita pilih. Kalau kita hal-hal yang tidak bisa kita pilih, kita dilahirkan, oh kok dubbing barusan. Hal yang tidak bisa kita pilih, contohnya kita lahir sebagai laki-laki, kita lahir dari kedua orang tua kita lahir dengan adik siapa dan kakak siapa yang kita miliki, kita lahir dari ras apa. Nah, kalau hal yang bisa kita pilih, nah itu juga harus kita bijaksana menyikapinya. Bijaksana, kalau di dalam firman Tuhan itu banyak sekali ya, hal yang bijaksana seperti Ulangan 34 ayat 9, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Wah, sudah diurapi oleh Musa ini. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diberitakan Tuhan kepada Musa. Ya, jadi orang kepercayaan ya. Orang yang bijaksana itu di mana-mana itu tentu menjadi tolak ukur. Untuk sharing,
untuk minta petuah-petuah, atau paling nyaman itu kalau punya atasan atau rekan tuh yang bijaksana, saudara. Ya, ini dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam kerohanian sudah disinggung banyak oleh Pak Jaya tadi, narasumber, 5 gadis yang bijaksana, kemudian bagaimana sikap orang yang memperhatikan orang yang paling hina, sehingga dia itu nggak pelit, membagi kehidupannya dengan apa yang dia ada. Jadi sepertinya kalau orang pelit itu ditolak ya Pak ya, oleh Tuhan ya. Kalau yang tadi itu, ya ditolak nanti, itu bahaya loh. Salah satunya itu kalau orang pelit itu bahaya. Ayo kita jangan pelit-pelit dan membagi, karena apa yang kita punya adalah kepunyaan Tuhan. Kita lahir juga telanjang, pergi pula kita telanjang. Ya, itu aja dulu Pak Jaya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Murid Kristus, luar biasa ya. Jadi mengingatkan kita juga pada pagi hari ini, selama kita masih ada waktu yang Tuhan berikan, karena sekali lagi seperti apa yang tadi saya katakan, bahwa syarat untuk dipanggil Tuhan tidak harus 70 sampai 80 tahun ya. Ya, bukan itu syaratnya. Nah, karena itu mari kita mempergunakan waktu yang ada, jangan pelit-pelit berbagi hidup, berbagi kasih, memberi ya. Karena Alkitab katakan berbahagialah mereka yang memberi. Ya, lebih berbahagia memberi daripada menerima, itu kata firman Tuhan. Wah, luar biasa itu. Jadi Tuhan memperhitungkan ketika kita memberi lebih bernilai daripada ketika kita menerima. Jadi selama kita hidup, mari memberi, termasuk memberitakan firman Tuhan, ya, termasuk menasihati orang lain, mengarahkan orang lain, tidak melulu dengan uang yang kita punya, yang walaupun memang yang bisa dilihat itu secara materi kita menolong orang-orang miskin, tapi juga kita bisa melakukan tidak harus dengan uang dan harta, bisa menuntun dia kepada jalan yang benar, mengembangkan potensi dalam dirinya, kita latih dan menjadi orang yang berpotensi dengan suatu kemampuan yang luar biasa, dan dia akan menjadi manusia berguna. Jadi kita bisa memberi bukan hanya dengan uang, tetapi dengan pikiran dan pengarahan yang kita bisa kerjakan kepada orang-orang yang di sekitar kita. Terima kasih Pak Murid Kristus. Sekarang saya ke Pak MVP Raja Wali. Shalom, silakan Pak. Ya, salam. Terima kasih Pak Jaya Inspirasi. Ya, saya sangat terberkati sekali dengan tema pada pagi hari ini ya. Kita harus bijaksana mempergunakan waktu yang diberikan oleh Tuhan. Ya, memang itulah yang terjadi pada saat-saat ini gitu. Kita sebagai orang Kristen ataupun murid Tuhan Yesus, ya, menjadi orang Kristen itu gampang. Menjadi orang Kristen itu gampang. Cuman yang susah adalah, yang sulit adalah kita membuka hati. Membuka hati dengan Tuhan gitu. Lalu yang kedua, yang paling sulit adalah kita menjaga bagaimana kita mempertahankan mahkota keselamatan yang sudah diberikan kepada kita sebagai murid Tuhan Yesus. Dan yang ketiga adalah, kuncinya adalah kita harus selalu relasi dengan Tuhan yang baik gitu. Nah, terkadang kita sering mendengar ya, kalau saya zaman dulu tuh waktu saya masih muda, waktu saya menceritakan saya masih muda gitu. Jadi banyak orang yang berkata, mumpung masih muda nih, kita puas-puasin dulu deh, mumpung masih muda nih, kita gunakan untuk poya-poya dulu, untuk hura-hura dulu gitu. Tetapi apakah kita bisa tahu waktu yang diberikan Tuhan kepada kita untuk hidup di dunia ini? Makanya kita sebagai murid Tuhan Yesus, selagi kita masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan, selagi kita masih diberikan melihat matahari pagi, melihat bulan di malam hari, ya kita gunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita dengan mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah persembahan yang terbaik yang Tuhan persembahkan kepada kita. Nah, pertanyaannya, apakah kita sekarang yang masih diberikan waktu oleh Tuhan, apakah kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan? Itu pertanyaannya. Ya, karena memang itu kita harus ada timbal balik kepada Tuhan sebagai wujud daripada rasa bersyukur kita kepada Tuhan. Makanya memang kita gunakan waktu yang sebaik-baiknya, karena kita nggak tahu umur kita kapan gitu. Terkadang kita yang sudah tua malah yang muda duluan gitu. Yang tua ya maksudnya saya masih kayaknya masih sehat-sehat nih, jangan kita berpikiran seperti itu. Nah, makanya
buanglah kita menyia-nyiakan waktu begitu, karena memang waktu ini nggak ada yang tahu kapan kita sampai kapan kita hidup di dunia, diberikan waktu oleh Tuhan di dunia. Makanya selagi kita masih diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan, selagi kita masih diberikan kehidupan, ya kita gunakan waktu itu sebaik-baiknya untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, misalkan saat ini kita sebagai murid Yesus, kita pernah melakukan kesalahan atau kita pernah jauh dari Tuhan. Nah, ini saatnya, hari ini saatnya gitu. Saatnya kita berkomitmen kepada Tuhan. Tuhan, aku ingin memberikan yang terbaik buatmu sampai aku sampai akhir hayatku. Jadi luar biasa sekali firman Tuhan yang disampaikan, yang tema pada pagi hari ini yang disampaikan oleh Bapak Jaya Inspirasi, dan saya sangat terberkati sekali. Jadi memang itulah kita harus selalu mempergunakan waktu kita yang diberikan oleh Tuhan dengan yang bijaksana, dengan memberikan yang terbaik buat Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kita dengan menebus dosa-dosa kita mati di atas kayu salib. Nah, jadi itu yang mungkin yang bisa saya tambahkan, Bapak Jaya Inspirasi. Ya, terima kasih, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih Pak. Tadi sempat singgung mengenai orang muda ya. Bagaimana dengan pepatah ini Pak? Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Bisa nggak ini Pak masuk ini? Coba dulu. Pak MVP Raja Wali. Ya, saya ulangi Pak ya. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Gimana itu Pak? Amin. Itu memang harapan kita. Haleluya. Ya, itu sebenarnya pepatah orang dunia ya. Muda foya-foya nggak masuk lah. Foya-foya lalu tua kaya raya. Kalau foya-foya ngabisin duit, nggak mungkin dia tua kaya raya kalau dia foya-foya lalu masuk surga lagi, nggak mungkin. Jadi itu pepatah orang dunia ya, itu tidak benar. Jadi selama kita masih muda, mari kita mempergunakan hidup kita dengan baik, memaksimalkan waktu. Ada satu tadi orang yang ngirim di live chat ya, di sini dia bilang, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Nah, ini firman Tuhan yang sangat luar biasa, saudara-saudari ya. Jadi kita perlu memperhatikan bagaimana kita harus hidup, apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah kita kerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jangan seperti orang bebal, sudah diberitahu tetap aja tidak mau melakukannya, nggak mau dengar. Tetapi baiklah kita menjadi seperti orang arif, yang rindu dinasehati, rindu mengembangkan diri, rendah hati, dan terbuka untuk kebenaran firman Tuhan ya. Jadi saudara-saudari, kita pergunakan waktu yang ada, karena waktu ini berlalu begitu cepat, dan tidak ada orang yang kuasa untuk menahan waktu. Jadi selama masih muda, ayo kita menjadi orang yang mengembangkan diri, ya, mendekatkan diri kepada Tuhan dan mengembangkan potensi dalam kehidupan. Jadi tidak benar ya, tadi itu ada pepatah, itu bukan pepatah, ya, apa namanya, kata-kata orang dunia begitu. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu nggak benar itu. Kalau muda udah foya-foya, nggak mungkin bisa tua kaya raya dan masuk surga lagi, nggak mungkin. Jadi kalau muda mengembangkan diri, takut akan Tuhan, wah itu pasti akan diberkati oleh Tuhan dan masuk surga pula. Baik, saya ke Pak John Hidayat. Shalom Pak John Hidayat. Shalom, selamat pagi, Tuhan berkati. Suara saya bagaimana Pak Jaya? Bagus Pak, silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih. Temanya hari ini sangat menarik sekali, yaitu mempergunakan kesempatan atau waktu dengan bijaksana. Tadi ada pertanyaan Pak ya, gimana dengan kisah muda berfoya-foya, tua kaya raya masuk surga Pak ya? Iya betul Pak, silakan ditanggapi Pak. Kalau yang begitu saya juga mau Pak ya. Indah sekali kelihatannya itu. Iya. Iya. Iya, semuanya banyak yang mau rasanya. Nah, hari ini saya ingin bersaksi aja, Pak ya. Iya, silakan, Pak. Iya, ada seorang anak Tuhan ya, katakanlah dia Kristen di daerah saya. Dia sangat diberkati luar biasa.
Bahkan dia beberapa kali sharing dengan kita bahwa omsetnya itu pernah setiap bulan itu 25 sampai 27 miliar waktu itu. Teman-temannya seringkali mengajak setia kepada Tuhan. Cari Tuhan sungguh-sungguh, ke gereja rajin, dan seterusnya, menjadi anak Tuhan yang suka membagi. Katakan seperti itu tadi Pak Gunawan sudah singgung. Lalu anak Tuhan ini selalu saja menghindar, selalu ngeles. Jadi dia merasa belum waktunya lah cari Tuhan, nyari uang sebanyak-banyaknya. Lalu teman-temannya tidak bosan-bosannya juga mengingatkan dia, carilah Tuhan, jangan sibuk hanya nyari uang, gunakan waktu yang seimbang. Nyari uang tidak salah, tapi nyari Tuhan juga itu sangat penting. Lalu dia bilang begini, saya kalau sakit istilahnya, dari ujung jempol jari kaki saya sampai ke ujung rambut saya, apapun yang terjadi itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan ke gereja. Tapi dengan uang, saya bisa selesaikan itu semua. Bahkan semua masalah yang pernah terjadi dalam hidup saya dan keluarga saya bisa atasi dengan uang. Jadi nggak bisa cari Tuhan ke gereja emangnya semuanya bisa selesai, dia bilang begitu. Ya itu, lalu kemudian beberapa waktu yang lalu, singkat cerita, pada waktu dia mau ke luar negeri, dia sampai di Surabaya, tiba-tiba anfal. Dia kena serangan sakit, kemudian tidak bisa melanjutkan perjalanannya ke luar negeri, dia langsung masuk rumah sakit di Surabaya, dicek, akhirnya rumah sakit di Surabaya, anggaplah katakanlah kurang mumpuni. Dia pergi ke luar negeri, cari rumah sakit terbaik, tapi beberapa bulan jalan, akhirnya dia meninggal. Kesimpulan kesaksiannya adalah uang yang dia punya, yang dia bilang bahwa semua masalah dalam hidup saya bisa kuatasi dengan uang, ternyata uang yang begitu banyak tidak bisa menolong dirinya. Jadi dari tema ini, mudah-mudahan kisah teman saya ini bisa menginspirasi, bisa mengingatkan pemirsa dimanapun, supaya mereka bisa menggunakan waktu dengan sangat bijaksana. Diberkati itu puji Tuhan, tapi cari Tuhan adalah sesuatu yang teramat penting, sehingga dia itu kalau mati kapanpun, mati dalam posisi berkenan kepada Tuhan. Ya, dari saya itu dulu Pak Jaya. Terima kasih, kembali ke Pak Jaya. Tuhan memberkati. Wow, luar biasa kesaksian yang menguatkan sekaligus juga mengingatkan kita ya, bahwa ternyata memang nggak bisa diselesaikan dengan uang. Segala sesuatu memang perlu uang, tetapi ada hal-hal yang memang kita harus mengandalkan Tuhan, dan Tuhan juga memang bisa pakai uang untuk menyelesaikan persoalan kita. Tapi uang itu hanyalah sebuah sarana ya, hanya sebuah sarana, hanya alat. Tapi jangan memperalat kita. Dia alat yang tidak boleh memperalat kita. Ada banyak orang alat itu memperalat dirinya jadinya. Tapi bagaimana kita harus menjadi tuan atas dirinya, bukan kita jadi hamba, tapi kita harus jadikan dia menjadi hamba kita ya. Jangan jadi hamba uang, tetapi jadilah tuan atas uang. Nah itu jauh lebih baik, karena kita yang mengatur, kita mau kasih ke siapa, kita mau beri ke siapa. Kalau kita mau beri untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, kita bebas untuk mempergunakannya karena sikap hati kita yang benar. Jadi uang kita perlu, kita butuhkan, tetapi bukan itu suatu tujuan. Tujuan yang paling penting adalah bagaimana kita membangun relasi yang akrab dengan kita, persekutuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, yang mencari perkenanan Tuhan. Makanya kan carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi itu sebabnya yang paling utama, paling penting adalah kita menemukan sumbernya. Kalau kita menemukan sumber, maka sumber itu ialah yang akan mengalirkan berkat itu atas hidup kita. Kalau Tuhan izinkan ya, memang tidak selalu kan begitu.
Jadi bukan, oh kalau dia udah percaya Yesus maka dia harus diberkati, tidak selalu juga begitu ya. Oke, baik, ada Pak Wahyu. Shalom Pak Wahyu. Ya, salam, selamat pagi. Selamat pagi, silakan Pak. Siap, Pak. Ya, memang firman pada pagi hari ini selalu mengingatkan kita untuk kita lebih bijaksana menggunakan waktu yang Tuhan berikan. Ya. Tadi beberapa teman sudah menyampaikan kesaksian-kesaksian dan pengalaman hidupnya. Memang waktu dengan Tuhan itu harus kita maksimalkan, kan begitu. Apa sih memaksimalkan waktu dengan Tuhan? Yang pertama yaitu menjalin hubungan, ya, relasi, keintiman dengan Tuhan, kan. Nah, ketika kita sudah hidup dalam Tuhan, keintiman itu, maka kita akan mengenal, ya, hati Tuhan itu apa, kan, maunya Tuhan apa, yang Tuhan kehendaki dalam hidup saya itu apa, kan. Dan Tuhan tidak pernah, ya, tidak pernah lalai, ya, sekalipun satu helai rambut pun jatuh itu tanpa seizin Tuhan tidak diizinkan, tanpa seizin Tuhan rambut itu tidak jatuh. Intinya apa? Bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai dalam menjaga kehidupan kita, memberkati kita. Percaya, ya, karena firman Tuhan ya dan amin. Dia penyedia, dia sumber dari segala sumber, sumber berkat, sumber kedamaian. Oleh karena itu, manfaatkan waktu itu dengan baik, ya. Matius tadi Pak Jaya sudah sebutkan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Berbicara kerajaan Allah itu adalah kehidupan yang dekat dengan Tuhan, ya, ada hubungan, ada sebuah komunikasi yang baik, ada keintiman, kan begitu. Berbicara tentang berkat, ya, saya orang yang banyak menyaksikan bagaimana teman-teman saya yang diberkati tetapi lupa terhadap hubungan dengan Tuhan. Saya boleh ceritakan sebentar bahwa teman saya usia muda di bawah 35 tahun pada waktu itu, ya, tiap tahun itu bisa beli rumah, ya. Bayangin tuh, ya, tiap tahun beli rumah, lah, gajinya berapa, padahal dia anak desa, anak yang kemudian ke kota merantau, dan dia, tetapi dia lupa akan hubungan itu. Artinya apa di sini saya sampaikan? Yang pertama adalah Tuhan sanggup memberkati siapa saja yang mau bekerja dan mau sungguh-sungguh, ya, dalam Tuhan, ya. Tetapi dia lupa akan hubungan itu dengan Tuhan, relasi, ya, keintiman dengan Tuhan, lupa. Sehingga pada suatu saat, ya, semua yang dia miliki itu, ya, dalam waktu singkat pun bisa terhilang. Kenapa? Karena dia tidak lagi menjalin hubungan dengan Tuhan secara baik. Saudara yang terkasih, berbicara waktu adalah sesuatu yang tidak pernah kita bisa pahami, ya. Tadi Bapak Febri juga sampaikan, kapan sih kita memati, ya. Tadi juga disaksikan anak muda yang sungguh, kapan itu. Nah, demikian juga kehidupan kita. Ya, kapan Tuhan mau memanggil kita? Kapan Tuhan mengambil haknya lagi kepada kita? Tentunya itu yang menjadi rahasia Tuhan. Oleh karena itu, berbicara menggunakan waktu itu, bagaimana kita benar-benar hidup dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan. Percaya saja dan gunakan hidup kita dengan baik, pasti Tuhan memberkati. Artinya begini, bukan berarti terus kita bermalas-malas, ya, terus tidak bekerja, terus berharap kita menjadi kaya. Jangan, tidak seperti itu. Karena Amsal juga mengatakan tangan yang lamban, artinya malas, ya membuat orang miskin, kan begitu. Tetapi kita harus tetap bekerja, hidup di dalam Tuhan, ya, mencari kerajaan Tuhan itu berbicara bagaimana kita juga harus aktif di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang diberi untuk tangan, diberi pikiran, kecerdasan untuk kita bekerja. Saudara yang terkasih, ya, banyak kesaksian-kesaksian tentang waktu ini, tetapi saat ini saya lebih menekankan bagaimana yuk jalin hubungan, ya, hubungan dengan Tuhan. Setiap orang,
ya, setiap siapa saja yang percaya kepada Tuhan dan memiliki hubungan, Tuhan memperhatikan, Tuhan mengetahui apa yang kau perlukan, ya. Jangan berpikir, tadi ada pertanyaan juga, muda kaya raya, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, yaitu surga ini mbahmu, kan gitu ya, kalau saya katakan. Nggak ada seperti itu, pepatah seperti itu. Yang jelas, muda hidup dengan Tuhan, ya, yang menggunakan waktu baik dengan Tuhan. Tua semakin inti dengan Tuhan, maka di surga pun kita masuk, kan begitu. Jadi harus jangan termakan oleh pemeo-pemeo, ya, cerita nenek-nenek yang sirihnya kurang lengkap, kan begitu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita di pagi hari ini melalui Pak Jaya Inspirasi yang sudah membagikan kebenaran itu, manfaatkan waktu dengan Tuhan. Percaya ketika kita memiliki hubungan dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, ya, maka apapun yang kita kerjakan itu berhasil. Firman Tuhan juga jelas mengatakan, ia seperti ditanam di pohon di tepian air, ya, yang menghasilkan buah pada musimnya. Di dalam kehidupan kita ada musim, ya, musim bagaimana kita harus benar-benar hidup dengan Tuhan, musim di mana kita diberkati, musim di mana kita harus bersukacita. Itulah pada yang harus kita ketahui bahwa Tuhan sanggup, ya, Tuhan sanggup memberikan apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang Tuhan sediakan. Ya, terima kasih Pak Jaya, kembali menguatkan, mengingatkan untuk mempergunakan waktu itu dengan baik. Ya, waktu di sini yang Tuhan inginkan adalah waktu kedekatan atau membangun keintiman dengan Tuhan. Hal-hal lain pasti Tuhan akan tunjukkan, Tuhan akan ajarkan. Ya, tentang kekayaan itu sangat mudah sekali bagi Tuhan. Selama kita mau dipercaya, mau percaya Tuhan dan mau dipercaya, maka Tuhan akan memberikan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Wahyu Ilahi, luar biasa ya. Kita diingatkan kembali bahwa memang kita perlu bekerja ya, karena ora et labora, bekerja sambil berdoa. Saya juga sering katakan, doakan apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu doakan, ya. Jadi tidak melulu ya hanya mengandalkan doa saja. Memang penting berdoa, penting hubungan dengan Tuhan, tapi tanpa aksi daripada kita, tanpa kita berjuang untuk mengembangkan diri kita, ya kita akan nanti menyesal di kemudian hari, kenapa ya saya buang-buang waktu. Ada banyak orang di masa tuanya banyak hal, pikirannya begitu lengkap karena sudah berumur tua begitu ya, jadi pikiran tajam tapi rupanya fisik tidak memungkinkan untuk melakukan banyak hal. Jadi karena itu selagi masih ada waktu, mari. Ya, bukan berarti yang Tuhan tidak bisa ya, orang tua masih bisa menasihati, berdoa dan macam-macam. Tapi banyak orang yang menyesali masa mudanya. Kenapa dulu ya? Waktu muda foya-foya begitu. Nah, karena itu mari gunakan waktu yang ada, jangan pernah sia-siakan waktu. Mari bangun relasi yang akrab dengan Tuhan, kembangkan diri dan melayani Tuhan, itu sangat penting. Sehingga ketika kita sudah menjadi tua, nanti kita akan melihat diri kita, wah saya sudah melakukan ini bagi kemuliaan nama Tuhan, dan kita terus bersyukur dan kita tetap ada dalam relasi yang akrab dengan Tuhan. Baik, di sini sudah ada juga ya, ada Mas Ireng. Shalom. Shalom Mas Ireng. Shalom. Ya. Shalom, shalom, Silakan, Pak. Bapak Pendeta. Ya, saya tidak akan ambil bagian dalam diskusi ini, tapi saya ingin tanya Bapak Pendeta, Bapak Pastor. Boleh ya? Silakan Pak, silakan Pak. Iya, saya tadi mendengar renungan yang sangat bagus, bahwa kalau kita menggunakan waktu dengan baik dan bijaksana adalah menjadi tema pagi hari ini, dan Bapak Pendeta mengatakan
Kalau kita terhindar dari kecelakaan, maka itulah nilai waktu yang sangat berharga yang senantiasa tidak akan terlupakan. Mungkin juga tadi saya mendengar dari Pak Wahyu. Pak Wahyu ini saya sering mendengar dalam pertemuan-pertemuan dan lain, baik di Babel 88 maupun di Pak Hendra, senantiasa berbicara tentang spiritualitas Kristen yang nyata, bukan hanya secara agamis tapi betul-betul spiritual. Saya senang sekali. Namun yang saya akan tanyakan, mungkin kalau kita salah menggunakan waktu, kita akan celaka. Yang saya renungkan dalam kehidupan saya, yang saya sudah lebih dari 60 tahun ini, bagaimana sesungguhnya, mungkin semua yang ada di sini bisa ambil bagian. Bagaimana sesungguhnya kita mengenal Allah, bukan hanya merasa mengenal, tapi betul mengenal Allah yang kita sembah. Atau mengenal Yesus, atau mengenal Roh Kudus yang kita iman, itu betul-betul kita kenal, bukan hanya sekedar kita merasa kenal. Atau mengklaim bahwa aku sudah mengenal, bahkan dikenal Tuhan Yesus. Firman Tuhan saya pernah baca, Yesus mengatakan, aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Saya sudah 60 tahun yang berbicara tentang firman Tuhan sering. Di saat-saat aku mau menghadapi di akhir usia senjaku ini, saya merasakan bagaimana sesungguhnya caranya kita mengenal, supaya betul-betul mengenal Tuhan, bukan hanya mengklaim. Itu saja yang saya ingin diskusikan di sini. Saya mohon pencerahan supaya saya bisa betul-betul tahu Yesus, Roh Kudus yang saya kenal itu benar. Terima kasih Bapak Pastor dan saudara-saudaraku yang terkasih di channel ini. Ya, Pastor, Silakan. Pak Jaya, bisa saya menjawab, nanti Pak Pastor bisa melengkapi, Pak Jaya. Silakan, Pak. Iya, baik Pak Ireng. Pertanyaan luar biasa Pak Ireng, itu adalah pertanyaan mendasar di dalam kehidupan kita percaya kepada Kristus, ya. Jangan rumongso kan gitu, kalau orang Jawa bilang, rumongso kenal, rumongso bertuhan, rumongso diberkati, jangan. Ya, tetapi harus mengenali. Baik Pak Jaya. Untuk mengenal Tuhan dengan baik, dengan benar menurut pengalaman hidup saya, ya, apakah Pak Wahyu Ilah ini benar mengenal Tuhan atau cuman mengrumongso, ya. Pak Ireng, ya, saya beri kesaksian sedikit, ya. Bagaimana saya yakin kalau saya mengenal Tuhan, ya, yakin mengenal Tuhan itu bukan di saat saya menerima berkat tuh, ya, bukan saat saya sehat, bukan saat saya tidak ada masalah. Tetapi mengenali, ya, percaya bahwa Yesus itu ada ketika saya terpuruk di dalam kehidupan ini. Pak Ireng, saya pernah mengalami, ya, yang namanya sakit yang dokter pun, ya, dokter ahli bedah pun tidak bisa mengetahui penyakit saya. Apakah saya masih berharap kepada Tuhan? Apakah saya yakin terhadap kesembuhan dari Tuhan? Itu yang ingin saya bagikan ke Bapak-Bapak. Ketika saya tetap yakin Tuhan secara medis ini sudah tidak mungkin, saya sudah ke ahli bedah, ahli penyakit dalam, ya, dokter yang biasa-biasa, ya, doa pun juga, tetapi kenapa seperti itu? Telinga, hidung saya sudah keluar darah. Ya, bahkan istri saya pun pada waktu saya dibawa ke salah satu klinik, saya itu sudah disuntik, dianggap dokternya sendiri udah takut karena dianggap mal praktek. Saya sudah lewat kan, ya udah sudah ada tangisan ketakutan, ya, karena di situ, ya, tanda-tanda orang yang salah satunya melepas jiwanya atau rohnya itu, yaitu keluar salah satunya mengeluarkan kotoran kan gitu. Nah, di situ terjadi terpuruk sekali, ya. Apakah saya masih percaya bahwa Tuhan itu ada? Ya.
disitulah ujian yang pertama. Itu menunjukkan bahwa Tuhan mampu. Secara dunia, secara medis tidak ada, tetapi Tuhan mampu. Sampai hari ini saya hidup. Waktu itu saya baru punya anak pertama, usianya kurang lebih ya 1 tahunan. Ya sekarang anak saya sudah mahasiswi karena wanita. Satu. Yang kedua, Pak, untuk mengenali Tuhan, ya, apakah Tuhan itu sumber dari berkat, sumber dari kehidupan saya? Ya, saya harus mengenali itu, dan itu membuktikan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu menolong hidup saya. Ketika saya jatuh dalam usaha, ya, semua semua sudah masuk ke bank, ya. Semua tidak mungkin secara manusia pekerjaan seperti apa pada waktu itu ada ya krisis, ya, krisis di dalam dunia bisnis saya, ya. Nah, apakah benar Tuhan itu penyedia, Tuhan itu hidup untuk saya, Tuhan itu penolong dalam diri saya? Saya percaya dan saya berdoa, Tuhan, ya, saya membangun hubungan dengan Tuhan, dan saya bertanya, Tuhan, secara manusia uang saya tidak mungkin, ya, ini untuk membayar ada beberapa sertifikat masuk, dan uang di dompet sudah tidak ada, di tabungan sudah tidak ada, tagihan yang outstanding pun tidak ada. Apakah Tuhan mampu menyelesaikan ini? Ya, secara manusia saya tidak mampu. Di situ Tuhan menjawab, ya. Menjawab, Tuhan mengarahkan saya untuk melakukan sesuatu, dan di situ nyata, ya, yang tadinya itu harusnya disita justru bisa saya lunasi. Ya, beberapa kasus yang terjadi dalam kehidupan saya ada beberapa, Tuhan. Jadi untuk kita yakin bahwa tidak mengaku-ngaku itu salah satu, Pak, keteguhan kita kepada Tuhan, berpegang penuh pada Tuhan bahwa Tuhan itu hidup. Salah satunya melalui apa? Permasalahan-permasalahan kehidupan. Ya, Tuhan itu nyata kok. Tuhan itu bukan hanya di awang-awang menurut itu, tapi Tuhan nyata melalui apa? Ya, kesetiaan kita, keintiman kita, dan Tuhan menjawab apa yang menjadi makanya dikatakan, ya, urayan air matamu, ya, di dalam Tuhan maka engkau akan menuai sukacita. Firman itu, saya lupa ayatnya di mana itu. Ini Pak Ireng yang menjadi pengalaman hidup saya, dan itulah Tuhan itu benar nyata. Tuhan menjawab setiap doa saya yang saya minta dengan tujuan memuliakan Tuhan. Tetapi kalau doa saya untuk memuliakan diri saya, pasti Tuhan tidak akan jawab. Semua doa saya, semua permintaan saya, permohonan saya hanya untuk kemuliaan Tuhan, maka Tuhan itu menjawab. Itulah bukti bahwa Tuhan itu ada dalam hidup saya. Saya percaya Pak Ireng juga di dalam kehidupan pasti pernah mengalami lembah kekelaman. Sampai hari ini Pak Ireng ada sehat itu karena sesuatu yang Tuhan berikan, di luar pikiran kita, di luar kemampuan kita. Demikian Pak Ireng, kesaksian saya, semoga bisa menambah kepercayaan iman Bapak bahwa Tuhan itu hidup, dan saya serahkan ke Pak Jaya untuk menanggapi. Tuhan memberkati. Baik, terima kasih Pak Wahyu Ilahi, pengalamannya bersama dengan Tuhan, bagaimana mengenal Tuhan bukan dari kata orang, bukan dari pengalaman orang, tapi mengalami Tuhan secara pribadi itu sangat penting. Saya juga mengalami hal yang sama. Mungkin kisahnya berbeda, tetapi saya mengalami Tuhan juga karena suatu persoalan yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup saya, dan akhirnya saya mengenal Dia. Oh, Dialah Tuhan yang benar. Jadi memang melalui pengalaman pribadi kita bisa mengenal Tuhan. Dan kita juga, setiap orang beda-beda ya cara Tuhan untuk memperkenalkan dirinya. Karena kan Tuhan bilang bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Seperti misalnya Ayub ya. Akhirnya aku mengenal Engkau Allah yang benar, bukan dari kata orang, tapi setelah Tuhan memulihkan keadaannya dari masalah yang berat yang dihadapi oleh Ayub ya. Kisahnya itu sangat panjang kalau kita ceritakan. Tapi begini, bagaimana saya supaya bisa mengenal Tuhan yang benar? Sebentar saya mute dulu ya Pak Ireng ya, supaya tidak bising. Oke, baik. Ada satu ayat di dalam Yeremia. Ya, Yeremia 29. Yeremia 29 ayat 13, dia bilang begini.
Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Jadi saudara, Pak Ireng, memang ini suatu persoalan klasik sebenarnya bagi setiap umat Tuhan. Karena seringkali kita berpikir bahwa, oh Tuhan itu benar, tapi berdasarkan kata pendeta. Tuhan benar, Tuhan itu ada berdasarkan kata pendeta. Kita nggak tahu secara pribadi kita karena belum mengalami suatu perjumpaan, pengalaman spirit dengan Tuhan. Nah, karena itu, barang siapa yang mencari akan menemukan, kata firman Tuhan. Jadi kita harus punya kerinduan terlebih dahulu. Ya, memang ada pengalaman, ada sisi-sisi yang lain di mana Tuhan izinkan ada masalah yang terjadi. Nah, tidak melulu ada masalah juga kalau kita dengan inisiatif mencari Tuhan, Tuhan akan menunjukkan dirinya. Ya, karena dia bilang barang siapa yang mencari akan mendapatkan. Ya, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Itu suatu janji Tuhan, suatu jalan yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang punya kerinduan, kehausan. Pasti Tuhan akan menunjukkan dirinya kepada siapa yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tidak mungkin tidak. Ya, kalau kita punya kesungguhan hati, Tuhan, aku mau merasakan Engkau. Tuhan, aku mau mengalami Engkau. Bukan dari kata orang aku mengenal Tuhan, tapi aku tahu Tuhan ada karena Tuhan menyatakan dirinya atas diriku secara pribadi. Itu harus, ya kudu kalau orang Jawa bilang. Setiap orang Kristen harus mengalami Tuhan secara pribadi. Kalau enggak, hanya kata orang saja orang Tuhan itu ada. Kalau kita nggak mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, atau kita punya pengalaman secara pribadi dengan Tuhan, ya sulit untuk bertahan nanti dikala kita mengalami situasi yang sulit. Tapi kita harus mengenal Tuhan secara pribadi ya. Secara pribadi kita punya pengalaman. Pengalaman ini beda-beda. Pengalaman saya dengan Pak Wahyu beda. Pengalaman saya dengan Pak Gunawan, Pak Hidayat itu beda-beda. Tapi yang paling penting adalah barang siapa mencari akan menemukan. Ya, karena di situ ditegaskan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati ya, dia sungguh-sungguh. Tidak mungkin Tuhan biarkan orang yang mencari dia lalu Tuhan tidak menunjukkan diri kepadanya. Nggak mungkin nggak. Tuhan pasti akan menunjukkan siapa dirinya secara pribadi kepada orang yang sungguh-sungguh. Makanya ada orang-orang di luar agama kita, kalau dia cari Tuhan, Tuhan pasti akan menunjukkan diri. Tuhan yang benar itu akan menunjukkan diri. Yang penting dia seperti Paulus kan, dia sungguh-sungguh melakukan apa yang dia pikir itu benar, tapi kesungguhan melayani Tuhan itu ada di dalam dirinya. Nah, Tuhan Yesus tunjukkan Tuhan yang benar itu siapa? Dirinya, yaitu Yesus Kristus. Paulus tidak tahu, tapi karena dia punya kesungguhan untuk melakukan itu demi Tuhan, itu Tuhan, nah Tuhan menunjukkan diri atas dirinya. Jadi kepada siapapun kita, kalau mau cari Tuhan, kalau mau menemukan Tuhan, ya kita harus punya kerinduan, kesungguhan hati untuk mencarinya. Dan selain daripada itu juga Tuhan bisa izinkan ada masalah, persoalan dalam kehidupan kita yang menjadi sarana Tuhan menunjukkan diri bahwa dia Allah yang benar. Ya, kira-kira seperti itu Pak Ireng. Mungkin ada pertanyaan lagi, silakan Pak untuk menanggapi supaya kita tahu. Silakan Pak Ireng. Ya, terima kasih. Itulah yang sering saya gumuli, dan seperti apa yang dikata Pak Wahyu, banyak orang mengatakan saya merasa bisa, tapi juga ada orang mengatakan saya dibisakan untuk merasa. Jadi hal-hal yang seperti ini yang senantiasa saya ingin rasakan, bahkan saya ingin tahu, dan bahkan saya ingin benar-benar bisa mengenal Tuhan saya. Apa yang dikatakan Bapak Wahyu maupun Bapak Pastor, memang pagi ini aku betul-betul istilahnya dengan tema ini tergugah hati saya. Mungkin kita juga mengenal Allah barusan. Mungkin hanya pada saat baru hari ini kemudian aku mati. Tidak menjadi masalah. Di kanan Tuhan Yesus yang disalib, baru mengenal saat dia disalib dengan Kristus juga, dia bisa masuk
di kerajaan Firdaus. Demikian juga kita, saudara-saudaraku, setelah aku mendengar kesaksian Bapak Wahyu, Bapak Pastor sendiri, saya juga mengalami hal yang serupa, bahwasanya saya pernah tidak bisa bernapas karena saya pernah mempunyai sakit asma. Kemudian saya tidak bisa bernapas dan saya sampai terkencing-kencing. Kalau orang menggantung diri pasti terkencing-kencing. Saya sudah terkencing-kencing. Saya pada saat itu hanya ingat kepada Tuhan Yesus. Saya dalam hati saya hanya bicara, Tuhan jangan tinggalkan aku. Tolong Tuhan, berilah kesempatan 1 hari untuk berobat kepada dokter. Biarlah aku bisa ketemu dengan saudara-saudara. Pada saat itu aku bekerja di suatu perusahaan, kemudian saya tinggal di blok di hutan, sehingga pada saat harus turun, dan saya ingin sekali Tuhan memberikan kesempatan 1 hari untuk saya istilahnya ini memeriksakan diri, kemudian bagaimana caranya saya bisa ketemu dengan saudara-saudaraku. 1 hari saja ternyata Tuhan memberikan saya sampai sekarang bertahun-tahun saya diberikan itu. Jadi hal-hal yang seperti itu aku dulu hanya merasa bisa, merasa mampu, merasa saya bisa menjalankan apa yang diberikan Tuhan. Tapi saya tidak dipisahkan untuk merasa, untuk mengenal Yesus yang hidup, Yesus yang menyertai aku dalam Roh Kudus. Sekarang ini Tuhan ada di dalam hatiku. Jadi aku betul mengenal Allah, mengenal Yesus, mengenal Roh Kudus. Sesungguhnya Dia saat ini masih hidup dan bersama. Inilah sesungguhnya yang saya gumuli, dan aku betul-betul bisa merasakan ternyata apa yang saya rasakan, apa yang dipisahkan saya merasakan, juga dikatakan oleh saudara kami, saudara saya Wahyu Ilahi dan Bapak Pastor sinkron. Dan saya yakin dengan saya yakinnya menghadapi saat senja saya yang sudah mendekati ajal, karena rata-rata orang hanya 70 tahun, saya sudah lebih dari 60 tahun. Maka pagi hari ini, walaupun aku baru mengenal sesungguhnya, dalam arti saya bisa dikenalkan, bisa dimampukan, bisa mengenal akan kebenaran Allah pada pagi hari ini pun, dengan seyakin-yakinnya saya bersyukur. Saya tidak bisa mengatakan saya hanya bisa bersyukur, Bapak Pastor. Terima kasih atas segala sesuatunya yang telah diberikan dalam remalan ini. Aku akan celaka kalau saya salah mengenal Tuhanku. Maka pagi ini kesempatan yang bagus sekali, indah sekali, bisa memanfaatkan waktu dengan bijaksana. Walaupun hanya sehari. Tuhan Yesus mengampuni setiap orang yang bersalah, bahkan penjahat di kanan Tuhan Yesus baru saja mengenal Kristus. Yesus mengatakan, hari ini engkau akan bersama-sama aku ke dalam Kristus. Saya yakin dengan sesungguhnya bahwa aku mengenal Tuhanku dengan benar. Dan amin pada saat itu kuatkan oleh Bapak Pastor maupun Bapak Wahyu. Terima kasih untuk kedua saudaraku di dalam Tuhan. Amin. Ya, terima kasih. Tuhan berkati Pak Ireng, bertumbuh terus dalam pengenalan akan Tuhan. Baik, saya ke Wong LE. Shalom. Shalom Bapak-Bapak, selamat pagi. Hari ini firman Tuhan dan kesaksian-kesaksian Bapak-Bapak memberkati saya. Saya ingin juga menyumbangkan suatu lagu yang diilhami dari Efesus 5 ayat 16 yang berbunyi, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Amin. Gunakanlah waktumu, detik-detik di dalam hidupmu. Waktu-waktu ini waktu yang jahat, sungguh
sungguh-sungguh jahat. Jelmakan Yesus hidup, Yesus hidup di dalam hidupmu, hidup sebagai Raja dan Tuhanmu. Sungguh-sungguh indah. Jelmakan Yesus hidup, Yesus hidup di dalam hidupmu, hidup sebagai Raja dan Tuhan. Sungguh-sungguh indah. Amin. Segala pujian dan hormat bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wah, puji Tuhan, luar biasa. Memberkati sekali. Iya. Baik, terima kasih Pak Wong LE, luar biasa sekali ya, sangat memberkati dan menginspirasi pada pagi hari ini. Baik, terakhir ke Pak Kebenaran Sejati. Shalom Pak Kebenaran Sejati. Halo Pak Kebenaran Sejati. Halo. Foto. Oh, belum berubah ya. Silakan Pak. Sebentar. Saya mungkin sebentar saya lupa ini. Oke, shalom ya. Shalom semua. Luar biasa ya, saya tidak ikutin dari awal ya, tapi ini topiknya sangat luar biasa ya. Pergunakanlah waktu dengan bijaksana ya, karena gini, waktu yang sudah berlalu ya tidak bisa dikembalikan ya. Mungkin kita pernah nonton ya time track, jadi diputar ke belakang ya, itu ternyata itu cuma hanya dalam mimpi ya atau impian. Nah, tapi pada kenyataannya ya waktu ini berjalan terus ya. Saya masih merasa saya masih kanak-kanak ya, masih masa main-main ya, kemudian masa sekolah ya, lulus ya, nggak tahunya sekarang sudah jadi bapaknya anak-anak. Nah, jadi itulah yang membuat saya bertanya-tanya, sebenarnya hidup ini apa, mati kemana. Nah, itu juga dasar yang membuat saya mencari tentang dan saya temukan Tuhan Yesus dalam hidup saya. Ya, jadi apa yang sudah Pendeta Jaya Inspirasi sampaikan, juga teman-teman, ada Pak Wahyu Ilahi, Murid Kristus, Pak John ya, terus yang lain-lain ya. Saya kurang, coba saya lihat namanya siapa ini, ada Pak Raja Wali juga, Mas Ireng ya. Nah, jadi ini firman Tuhan pada pagi hari ini benar-benar merimain kita, mengingatkan kita untuk kita mempergunakan waktu sedemikian rupa supaya kita beroleh hati yang bijaksana, ya kan? Kalau sekarang ditanyakan, seandainya kita bisa tarik ke belakang, apa yang bisa kita lakukan? Sudah tentu kita akan setting ulang. Saya akan lakukan begini, saya lakukan begitu. Nah, intinya atau ujung-ujungnya adalah untuk memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Ya, betul ya teman-teman semua? Shalom. Halo? Betul Pak, betul. Iya. Itu ya. Tapi gini, sampai detik ini ya ke belakang kita nggak mungkin. Ya, tapi ke depan itu yang jadi perhatian kita. Ya, jadi saya ingat ya. Saya ingat dengan satu lagu. Mungkin ada yang tahu Amazing Grace. Ya, Amazing Grace itu adalah pengarangnya kalau tidak salah ya, dia pemabuk. Jadi dia di kapal ya, pelayar gitu ya. Pemabuk, saya nggak baca lebih detail ceritanya, tapi intinya dia pemabuk. Penjual manusia juga dia Pak. Ya, penjual manusia juga dia Pak.
Iya. pencipta, ya dia penjual Ya, silakan, manusia juga dia. Silakan tambahkan sedikit Pak, biar yang dengar bisa paham apa yang saya maksud. Ya, penjual manusia. Pokoknya inilah ya, artinya hal-hal yang sangat Ya. tidak berkenan. Nah, tapi ketika suatu hari dia bisa kenal Yesus, itu sudah bonyok atau babak belur, betul Pak ya, Wahyulahi? Betul. Ya. Iya. Dari situ dia sadar. Kehampaan dia, Pak. Di dalam kehampaan dia menemukan Tuhan, kemudian menciptakan lagu itu. Dia manusia yang paling jahat, Pak. Pemabuk, penjual manusia. Kalau terakhir kalau nggak salah cacat atau gimana, dia nggak bisa apa-apa. Situasi kondisinya tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Tapi satu hal, dia berdoa pada Tuhan, dia minta, ya sebelum saya tinggalkan dunia ini, saya intinya berikan saya supaya saya bisa berikan sesuatu buat semua orang di dunia ini supaya jangan melakukan apa hal yang dilakukan. Ya, singkat cerita muncullah lagu Amazing Grace itu. Ya, jadi itu lagu kesukaan saya. Ini masih ada Wong LE di sini. Shalom. Halo. Sudah keluar Pak. Sudah pamit tadi, Pak. Sudah pamit tadi. Iya, tadi lagunya juga sangat ini ya. Saya sangat meriman saya nih. Mungkin ya luar biasa sekali lagu Amazing Grace. Ya, itu yang kita kenal dengan lagu sepanjang masa. Ya, saya percaya nanti seterusnya sampai kapanpun lagu itu akan dinyanyikan dan dikenang oleh siapa saja. Ya, jadi kita dengan sisa-sisa waktu yang ada, kita pikirkan apa yang akan saya perbuat dan apa yang akan saya persembahkan. Ya, sudah tentu buat Tuhan kita dan generasi penerus kita. Ya, jadi boleh katakan saat ini hidup kita dipacu oleh waktu. Ya, jadi sebenarnya itu hitung mundur. Ya kan? Makanya dalam hal ulang tahun, orang bilang, wah panjang umur tambah 1. Saya berpikir bukan panjang umur saya berkurang 1. Nah, tapi itu pertanda bahwa saya harus lebih antusias lagi, lebih serius lagi dalam hidup ini, ya, untuk kemuliaan Dia. Ya, kalau saya bicara begini bukan berarti ya udah tinggalkan semuanya, tergantung ya. Kalau memang ada panggilan khusus, jadi hamba Tuhan pendeta seperti Bro Pendeta Jaya Inspirasi dan lain-lain, oke, ya. Tapi ya kan ada juga yang ya nyangkul lah apalah dan sebagainya. Tapi ingat apapun yang kita perbuat lakukan, ya semuanya kita harus terfokus pada Dia. Kita lakukan untuk kemuliaan Dia. Nah, sudah tentu sebisa mungkin teman-teman kita siapa saja yang saat ini juga belum kenal Tuhan, ya kita biarlah Tuhan pakai hidup kita boleh membawa mereka datang pada Tuhan Yesus. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Baik, amin. Terima kasih Pak Hasan sudah menambahkan dan memperluas. Tapi paling terakhir Pak Heri. Shalom Pak Heri. Shalom. Shalom. Halo Pak Heri. Halo Pak Heri, masih monitor ganti? Monitor break. Ya. Silakan Pak, silakan. Oh saya ya. Yang lain? Iya. Oke, saya langsung Sudah aja selesai. karena saya dalam perjalanan mau sudah selesai. Oke, intinya luar biasa. Ada yang tidak bisa berubah di tengah perubahan, yaitu waktu, Pak. Cuma itu aja. Pergunakan waktu yang ada. Yang lain bisa kita balik, tapi waktu itu kita nggak bisa balik lagi. Jadi luar biasa firman. Maju terus, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih sudah bersama-sama dengan kami pada Fellowship Askri pada pagi hari ini. Pada intinya, selama masih ada waktu, mari kita gunakan waktu untuk memuliakan Tuhan, membangun relasi yang akrab dengan Tuhan, dan memperjuangkan supaya kita memiliki pikiran, perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus, memiliki karakter Tuhan Yesus yang dimana kita digambarkan memiliki rupa dan gambar Allah, ya. Itu yang harus kita kejar dalam kehidupan ini. Dengan demikian kita akan menjadi
orang-orang yang akan mempermuliakan nama Tuhan. Baik, pada pagi hari ini kita akan masuk dalam pokok-pokok doa. Saya akan pandu kita untuk pokok-pokok doa ini. Pak Murid Kristus, Shalom Pak Murid Kristus. Ya, Shalom. Baik, Bapak berdoa untuk bangsa dan negara, Pak ya. Ya, siapa? Baik, Pak Wahyu Ilahi, Shalom Pak. Ya, Shalom. Untuk pokok kedua Pak ya, gereja dan Kristuber. Lalu Pak MVP Raja Wali, Shalom Pak MVP Raja Wali. Iya, Shalom. Baik, Pak MVP Raja Wali berdoa untuk ASKRI ya, Asosiasi Kristuber Indonesia. Kita doakan supaya dapat menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan. Baik, nanti saya akan tutup di dalam doa. Silakan Pak Murid Kristus. Ya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada nama lain yang kami sembah selain nama-Mu. Karena Engkau adalah Maha Kuasa, Engkau Alfa dan Omega, Engkau Al-Halik, yang menciptakan semuanya, dan semua harus tunduk di dalam otoritas-Mu Tuhan. Begitu juga kami berdoa untuk bangsa, negara, Indonesia khususnya. Dari Sabang sampai Merauke, diberkatilah Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, di negeri Indonesia, dan juga semua bangsa Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Sangat memerlukan Engkau Tuhan, sangat memerlukan uluran tangan-Mu Tuhan, bangsa Indonesia. Walaupun banyak yang menolak, walaupun banyak yang tidak percaya kepada Engkau, walaupun banyak yang tidak mengenal Engkau, melalui tangan-tangan kami Tuhan, melalui mulut lidah kami Bapa, kami tidak akan berhenti-hentinya untuk menyuarakan kabar kesukaan ini, kabar kebenaran ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami rindu, sehingga kami rindu bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke, datang sujud menyembah-Mu, dan semua lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Raja dari segala raja, Tuhan satu-satunya. Terima kasih Tuhan, diberkatilah pemerintahan yang tertinggi, sampai terendah, presiden, wakil, para kabinet, semua jajaran-jajarannya, sampai RT RW Tuhan. Kami percaya sebagai wakil-Mu di bumi Indonesia, supaya punya hikmat, wibawa yang daripada Engkau, dan tidak tebang pilih, terutama masalah hukum, tidak melihat dengan suara mayoritas, namun benar-benar tunduk di dalam hukum yang sudah ada di negeri Indonesia. Terima kasih Tuhan, dan berdoa agar Pancasila dan NKRI berdiri teguh di dalam negeri kami Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih, diberkatilah tanah, air tanahnya, iklim, cuaca, sehingga tidak menimbulkan bencana Tuhan yang menyengsarakan rakyat Indonesia sebagian Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan, kami berdoa untuk campur tangan-Mu supaya keberadaan gereja benar-benar menjadi berkat bagi bangsa kami Tuhan. Karena gereja yang hadir di pelosok-pelosok di seluruh penjuru tanah air ini Tuhan, hanya satu misi kami, menyampaikan kedamaian Tuhan. Berdamai dengan sesama, juga berdamai dengan Sang Pencipta. Bapa, Engkau berkati setiap para pemimpin-pemimpin yang punya kerinduan untuk penyebaran gereja di seluruh tanah air ini Tuhan. Biarlah di aparat pemerintahan, juga beberapa tokoh-tokoh yang ada memberikan izin dan mempermudah Tuhan. Karena misi gereja adalah misi kesatuan tubuh, kesatuan bangsa ini Tuhan. Gereja hadir tidak ingin menggantikan ideologi negara Pancasila Tuhan. Justru gereja hadir menyadarkan supaya kita bersatu padu untuk
mensukseskan bahwa Indonesia memiliki dasar negara Pancasila. Berkati para pemimpin kami Tuhan dalam penyebaran gereja-gereja di seluruh Indonesia, terutama dalam perizinan, ada kelompok-kelompok yang kurang mengerti tentang kehadiran gereja. Tentunya biarlah Roh Kudus-Mu menerangi mereka bahwa gereja hadir untuk perdamaian, untuk menebarkan kasih, untuk menolong mereka yang dalam keadaan kesusahan, baik secara materi maupun masalah imani. Tuhan, juga kami berdoa untuk para Kristuber sebagai anak panah-Mu, ujung tombak-Mu untuk menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Bapak, ajari kami supaya kami semakin berhikmat Tuhan, ajari kami semakin kami mengalami Engkau Tuhan, ajari kami supaya kami mengenal lebih dalam apa yang Engkau rindukan di dalam kehidupan kami, kehidupan umat manusia, bahwa Engkau rindu mereka diselamatkan Tuhan. Melalui Kristuber, biarlah firman-Mu itu semakin nyata, semakin disebarluaskan sampai ke pelosok bumi ini Tuhan. Karena itu janji-Mu, bahwa Engkau akan hadir, Engkau akan kembali ke dalam dunia untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati ketika mereka sudah mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesatuan untuk para Kristuber ini semakin nyata Tuhan. Kami tidak memungkiri di antara kami memiliki cara pandang, memiliki cara berpikir, tetapi itu bukan memperuncing permusuhan atau perbedaan, tetapi justru itu mempererat bahwa kami saling menajamkan, kami semakin mengetahui, semakin mendalami visi-Mu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan untuk para Kristuber dengan meluangkan waktunya, hartanya, dan segalanya Tuhan demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah para Kristuber ini menjalankan sebuah perintah, ya, perintah agung, yaitu membawa semua bangsa itu ke dalam tangan-Mu, menjadikan semua murid-murid yang membawa damai Tuhan, murid-murid yang membawa kasih Tuhan, murid-murid yang menyatukan Tuhan, murid-murid yang saling menyayangi satu dengan yang lain, tidak membedakan golongan, suku, ras, dan sebagainya Tuhan, strata ekonomi, tetapi murid-murid yang benar-benar mengasihi Engkau dan membawa kedamaian di dalam dunia ini, terutama di bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Dan kami percaya melalui Kristuber ini Tuhan, kerajaan-Mu, kerajaan damai itu sesuai firman yang Engkau berikan di bumi seperti di surga, yaitu kedamaian Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua supaya kami juga semakin mencintai Engkau, tidak membabi buta tetapi dengan hikmat-Mu Tuhan. Maju terus Kristuber, percayalah Tuhan berserta kita semua. Terima kasih Bapa, diberkatilah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu Tuhan yang telah Engkau memberikan kepada kami semua sebagai murid-murid-Mu ya Bapa, dan kami bersyukur Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, begitu memberkati Tuhan dan begitu menguatkan iman kami Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami membawa doa untuk ASKRI Tuhan, Asosiasi Kristuber Indonesia Tuhan. Kiranya terus Engkau menyatukan hati kami yang menjadi anggota daripada ASKRI itu Tuhan, dan kiranya Tuhan Engkau memberkati selalu kepada admin-admin yang berada di naungan Asosiasi Kristuber Indonesia Tuhan. Kiranya Engkau terus berikan hamba-hamba-Mu ini hikmat-Mu Tuhan, pengajaran-Mu Tuhan, pewahyuan-Mu Tuhan, sehingga Tuhan apa yang kami sampaikan Tuhan melalui media YouTube Tuhan akan menjadi berkat bagi setiap orang yang menyaksikan dan bagi setiap orang yang mendengarkannya ya Bapak. Bapak, kami juga mengucap syukur Tuhan, Engkau telah membentuk ASKRI ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, adanya ASKRI di negara kami ini Tuhan akan menjadi dampak yang luar biasa bagi Indonesia Tuhan. Akan menjadi dampak yang luar biasa bagi kemuliaan-Mu ya Bapak. Dan akan menjadi dampak bagi jiwa-jiwa yang rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terus Engkau ikat kami sebagai anggota ASKRI maupun anggota ataupun admin Tuhan, Engkau satukan hati kami Tuhan, dan biarlah Tuhan apa yang Engkau tumbuhkan dalam hati kami semua Tuhan adalah moto kami satu iman dan satu tujuan menuju
keselamatan dan kebenaran daripada Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan, hamba menyerahkan Askri ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang Askri kerjakan, apa yang Askri lakukan Tuhan, itu akan menjadi berkat bagi setiap orang yang melihat ataupun menyaksikan tayangan-tayangan yang dipersembahkan oleh Askri Tuhan, karena misi kami adalah ingin memenangkan jiwa, ingin menyelamatkan, ingin menguatkan, dan ingin mengingatkan sesama kita murid Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan, hamba menyerahkan hati kami yang tergabung dalam Askri Tuhan, adalah hati yang mempunyai misi, satu iman, satu tujuan. Berkati Askri, biarlah Tuhan apa yang dilakukan oleh setiap anggota Askri dalam pengabaran firman Tuhan lewat media apapun Tuhan, kiranya akan menjadi berkat dan menjadi dampak yang positif bagi murid Tuhan, bagi pertumbuhan iman, bangsa dan kemanusiaan yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kerinduan Askri, pergumulan Askri, dan misi Askri, visi misi Askri Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau juga melakukan apa yang kami rindukan dan apa yang kami menjadikan tujuan adanya Askri di negara kami ini. Terima kasih Tuhan, berkati Ketua Askri, berkati admin-adminnya, dan berkati juga kami semua sebagai anggota yang tergabung dalam Askri. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah datang dan bersyukur. Haleluya. Terima kasih ya Bapak, pada pagi hari ini kami juga tidak lupa untuk berdoa seperti apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mengarahkan hati dan pikiran kita terima berkat daripadanya. Damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang membimbing, mengarahkan kita kepada kebenarannya, yang memberkati kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput kita dan membawa kita kepada kerajaannya. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.